Studi Administrasi Bisnis, Program Magister Universitas Respati Indonesia, dengan tema Implementasi Strategi Marketing serta Akses Permodalan UMKM Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Ini penandatanganan MOU antara Universitas Respati Indonesia dengan HIPMI Jawa Barat yang disaksikan langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Pancoran Mas, Bapak Pembina UMKM Mapan, Bapak Kamaludin, dan Ketua UMKM Mapan dihadiri dan disaksikan langsung oleh UMKM se-Kecamatan Pancoran Mas. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk para pihak yang sudah menandatangani. Bapak Ibu teman-teman UMKM yang sudah hadir pada hari ini, setelah ini kita akan masuk ke materi sesi 1, yaitu sesi penguatan motivasi dan SDM bisnis bagi UMKM dengan narasumber Ibu Dr. Insinyur Mariani Tamba. Bang Yogi, tanggapannya dengan acara ini? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Kurniawan, Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat kesempatan bersilaturahmi ya dengan keluarga besar di Kota Depok, baik keluarga besar pemerintah Kota Depok, Pak Camat ya, Pak Zikri, baik dari Universitas Respati Indonesia dan juga HIPMI ya. Dan alhamdulillah acara hari ini sangat-sangat kami apresiasi dari HIPMI Jawa Barat hadir ke Kota Depok untuk mendukung dan juga melihat langsung dan saling berbagi ilmu dan pengalaman dalam dunia usaha khususnya UMKM ya. Dan insya Allah harapan kami adalah sinergitas antara pemerintah Kota Depok dengan Universitas Respati Indonesia dan juga dengan keluarga besar HIPMI bisa dapat membawa manfaat untuk seluruh stakeholders yang ada di Kota Depok khususnya UMKM ya. Di mana UMKM seperti Pak Camat tadi bilang merupakan fondasi ekonomi di Indonesia yang juga sangat-sangat menguatkan fondasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu sangat butuh sinergitas antara semua pihak untuk juga dapat bersilaturahmi dan berkolaborasi dengan UMKM khususnya di Kota Depok ya. Dan kami dari HIPMI siap bersinergi, siap mensupport dan siap berbagi sumber daya yang kami miliki dengan seluruh stakeholders di Kota Depok khususnya UMKM. Terima kasih sekali lagi. Saya Yogi Kurniawan. Pak Yogi, ada masukannya nggak sih Bang Yogi untuk UMKM? Masukannya tadi justru saya nanya masukannya ke Bu Rini. Ya, jadi luar biasanya apa? UMKM di Kota Depok sudah bisa menembus ya support dari BUMN. Nah, itu tadi saya nanya ke Bu Rini juga karena untuk di Kota Bekasi sendiri saya pemerintah sudah, legislatif sudah, namun saya jarang mendengar ada yang bisa menembus ke BUMN. Oleh karena itu ini betul sesuai motonya menembus batas ya. Nah, ini saya yang juga harus banyak belajar juga dari UMKM di Kota Depok. Namun apresiasi sekali lagi bahwa dengan support dari pemerintah Kota Depok, support dari para stakeholders baik akademisi maupun praktisi, ini insya Allah bisa lebih menguatkan lagi UMKM yang memang sudah luar biasa di Kota Depok. Hari ini mahasiswa Universitas Respati mengadakan kegiatan apa nih? Kami melaksanakan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat. Ya, kegiatan ini merupakan kegiatan wajib masuk dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kurikulum kami program studi administrasi bisnis program magister Universitas Respati yang memang dilaksanakan programnya di semester 2 seperti itu. Nah, ini di bawah bimbingan langsung Ibu Tina Rosa sebagai dosen marketing ya, di bawah binaan Kapoldi Ibu Mariani Tamba seperti itu. Makanya kami dalam materinya menitik beratkan kepada materi penguatan SDM bisnis, lalu strategi dan taktik marketing, lalu tentang permodalan. Itu semua menjadi satu kesatuan utuh sebenarnya ya, berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam kegiatan ini kami selipkan ada penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Universitas Respati dengan HIPMI Jabar. Tujuannya adalah supaya kegiatan PKM ini berkelanjutan, tidak hanya berhenti di sini. Jadi selanjutnya apabila Universitas Respati ingin melaksanakan kegiatan yang PKM lagi ke depan,
tidak sulit-sulit lagi mencari mitra. Sudah ada mitra HIPMI Jabar dalam hal ini. Jadi katakanlah tahun ini Depok, atau mungkin tahun depan mau di wilayah lain di Jawa Barat, tinggal berkoordinasi saja dengan mitranya HIPMI Jabar. Tidak sulit-sulit lagi ya, daripada kita cari lagi ya, kita akan lebih sulit. Tapi apabila kita berkoordinasi atau bermitra dengan stakeholder yang memang jelas levelnya provinsi, yang akan memudahkan mahasiswa dan universitas juga dalam kegiatan PKM tahun ke depan ya, untuk adik-adik kami, istilahnya seperti itu. Materinya apa aja yang diberikan kepada UMKM? Hari ini materi yang diberikan seperti saya jelaskan tadi, pertama tentang penguatan sumber daya manusia bisnis. Jadi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dalam melakukan bisnis mulai dari level UMKM. Tujuannya agar SDM UMKM ini naik kelas, seperti itu. Yang kedua tentang strategi dan taktik marketing. Tujuannya istilahnya apa, memberikan pengetahuan kepada UMKM bahwa marketing itu tidak hanya berhenti di strategi. Di marketing itu ada strateginya, ada taktiknya, ada teknisnya. Tadi semua kami uraikan semua, terutama dengan strategi-strategi marketing yang terbaru dengan maraknya digital. Setelah maraknya dunia digital ini, ya bagaimana mempotensialkan konsep marketing yang klasik, yang offline disandingkan dengan yang online supaya lebih optimal pemasarannya. Yang ketiga adalah terkait permodalan. Kami memberikan penjelasan ya, tidak mungkin suatu usaha itu tidak butuh modal, pasti butuh modal. Nah, kami memberikan istilahnya pengetahuan ya, permodalan itu seperti apa dan akses modalnya bagaimana. Seperti itu ya, kami ajarkan juga, kami sharing juga tadi. Ini loh kalau mau modal, contoh ada dari perusahaan, mereka butuh proposal bisnis, ini contohnya cara membuatnya seperti ini. Ada juga modal permodalan dari kementerian, contohnya tadi dari Kemenpora untuk para pelaku UMKM yang masih muda, usia 30 tahun ke bawah, ada kesempatan bantuan dari Kemenpora. Kami jelaskan tadi, kebetulan kami juga kemarin baru mendapat kuliah dari Kemenpora tentang peluang permodalan dari Kemenpora. Nah, itu materi yang kami berikan hari ini, dan itu tidak berhenti di sini. Ya, dengan MOU ini masih berlanjut. Kami memberikan peluang kepada pelaku UMKM di Pancoran Mas khususnya melalui ketuanya untuk bisa terus sharing ya, berbagi, menanyakan keberlanjutan dari materi yang kami berikan hari ini. Tadi diikuti oleh berapa UMKM Pancoran Mas? Dari Pancoran Mas total peserta 40, itu terbagi menjadi 29 memang pelaku UMKM yang sudah istilahnya sudah lanjut ya, sudah advance, dan 11 UMKM yang masih baru. Kendala-kendala di lapangan apa sih kalau misalnya untuk digital marketing ke UMKM yang usia lanjut? Kendala di lapangan sebenarnya dari teknis tentang pengetahuan bagaimana mengoptimalkan digital marketing saja. Seperti itu, contoh. Kita banyak, kalau kita lihat di media sosial ini kan pemanfaatan influencer ya, ya di dalam pemasaran atau marketing. Nah, banyak rekan-rekannya berpikiran influencer itu mahal. Ya, influencer itu semuanya harus artis yang besar, ya, bayarannya mahal. Ya, mereka belum paham saya influencer itu apa. Ya, influencer itu tidak harus selalu artis yang besar. Ya seperti itu. Ya. Bagaimana? Ada juga influencer yang memang cukup bertukar produk atau bagaimana, ya tergantung dari perjanjian itu tadi. Tadi disampaikan juga ya, ada namanya klausul-klausul di dalam proposal bisnis itu, tiap istilahnya influencer itu berbeda-beda. Kami sampaikan semua seperti itu. Terakhir harapannya apa? Terkait harapannya ya dari kegiatan ini, pertama UMKM Depok khususnya Kecamatan Pancoran Mas ke depan bisa naik kelas, khususnya yang baru. Seperti itu. Lalu kedua, kerjasama ini berlanjut. Lalu yang paling penting adalah meningkatkan kewirausahaan masyarakat Kecamatan Pancoran Mas secara khusus, masyarakat Kota Depok secara umum yang memiliki jiwa wirausaha ya, dari kegiatan ini. Mudah-mudahan ya, harapannya seperti itu. Ilmu yang kami berikan itu bisa bermanfaat. Ya, makasih. Itu nama lengkap tuh. Saya Rudi Sandri. Sebagai di tim ini ketua tim pelaksana kegiatan PKM di Universitas Respati Indonesia. Jadi pakai Y itu. Mas, kalian kenalan satu-satu lah. Berlima. Ini Sandri. Sandri. Sandri.
Ini rekan saya, Pak Wahyudi Yuka, rekan mahasiswa, kebetulan juga beliau pejabat HIPMI, pengurus HIPMI Provinsi Jawa Barat. Kebetulan beliau juga perannya besar dalam kegiatan ini. Tanpa beliau mungkin lebih banyak kendala seperti itu. Ini Mas Rifki, praktisi kesehatan ya. Seperti itu. Ini Mbak Maya di advertising, kerjanya sehari-hari. Ini Pak Arif, ini tenaga pengajar ini di IPB. Ya seperti itu, staf pengajar. Ya, staf pendidik ya. Tenaga pendidik lah istilahnya, Japendik. Ya semuanya makasih atas waktunya. Terima kasih Mas. Bang Yo, sedikit dong. Tadi kan Universitas Respati mengadakan pengabdian pada masyarakat. Betul. HIPMI sendiri, Bang Yuka sebagai mahasiswa juga Respati dan HIPMI Pengurus DPD HIPMI Jawa Barat. Bidang 9 ya? Iya, ketua bidang 9. Itu kerjasamanya sama HIPMI Bidang 9 sendiri apa tuh Bang Yuka? Iya, jadi seperti ini. Kebetulan saya juga mahasiswa di Universitas Respati Indonesia. Itu saya ambil S2 di Magister Administrasi Bisnis. Jadi bentuk kerjasamanya adalah HIPMI Jawa Barat menjadi mitranya kampus Universitas Respati Indonesia ataupun URINDO. Bagaimana mitra ini membantu setiap kegiatan kampus. Setiap kampus Respati ini membuat aktivitas pembinaan UMKM. Nah, kami menjadi mitra. Kami menjadi narasumbernya, kami menyediakan UMKM-nya, kami membina dan mensupport kampus untuk menjalankan program tersebut. Seperti itu. Kalau konkretnya apa sih yang dilakukan HIPMI ini? Tadi kan ada penyediaan ini apa tuh? Oke, konkretnya adalah yang pertama, bagaimana caranya UMKM ini pastinya naik kelas. Bagaimana caranya secara konkret kita edukasi dulu nih. Gitu. Yang ketiga, di saat UMKM ini secara produknya bagus, siap dipasarkan, jika memang butuh modal, teman-teman HIPMI akan mensupport untuk secara permodalan. Seperti itu, konkretnya seperti itu. Bang Yuka, sekarang kan di Depok nih. Apa kedepannya juga ada ini bukan cuman ini kan berkelanjutan kan kegiatan ini. Ntar kayak gimana nih? Kelanjutan seperti apa nih Pak? Oke, kedepannya kalau untuk dari kampus sendiri itu minimal tuh tiap 1 tahun sekali pasti ada kegiatan seperti ini. Tiap angkatan pasti wajib, ya kan, karena secara akademik ini wajib dijalankan oleh mahasiswa di kampus. Tapi kalau untuk HIPMI Jabar sendiri, karena kita ada 27 kota kabupaten, masing-masing DPC punya tim, punya pengurus yang memang mensupport jika ada UMKM yang mau dibina, terus disupport secara permodalan dan lain-lain. Ini akan continue. Kita akan lihat secara kelasnya dulu nih. Misalkan kita kasih materi apa untuk event pertama, event kedua seperti apa, pembinaan, kita menghitung HPP misalkan. Terus yang ketiga, oh ini cukup besar secara market potensial, ya sudah, permodalannya kita bantu cari, secara marketnya juga kita bantu cari, lalu product knowledge-nya juga secara mindset-nya juga kita bantu juga, seperti itu. Jadi semuanya benar-benar kita pikirkan. Berharap dengan event ini akan berkelanjutan, dan setiap peserta, khususnya hari ini di Depok, saya berharap tetap mengikuti kelas di saat kita mengadakan event. Lalu yang kedua, setelah kita mengadakan event secara berkelanjutan, kami juga akan mensupport secara permodalan bagaimana UMKM setiap sektor, setiap bidang itu akan menjadi luas lagi pasarnya, marketnya luas lagi. Karena yang dibutuhkan oleh UMKM adalah bukan hanya edukasi, tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana meningkatkan omset, bagaimana memakmurkan UMKM. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bang Yuka, makasih banyak atas waktunya. Ya.